Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar pendidikan agama Islam bab yang kelima. Materi bab yang kelima adalah tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada guru, dan hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Orang tua adalah manusia yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Mereka yang merawat dan membesarkan kita, mencari nafkah agar kehidupan kita terjamin. Orang tua rela berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya. Merekalah ayah dan ibu kita. Jadi, sebagai seorang anak yang soleh dan soleha, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhollahi fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Maka jika orang tua sudah ridho dengan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menurunkan keridhoannya untuk kita. Sebagai seorang anak, kita wajib membalas semua jasa-jasa orang tua dan menghargai semua yang telah orang tua lakukan kepada kita. Lalu, bagaimana cara menghargai orang tua? Yang pertama, kita harus patuh dengan melaksanakan semua perintah orang tua dengan ikhlas dan sabar. Yang kedua, kita pun harus hormat. Jika kita ingin keluar rumah, ingin berangkat sekolah, hendaknya kita mencium tangan kedua orang tua dan memberi salam. Yang ketiga, ringan tangan dengan cara membantu meringankan pekerjaan kedua orang tua kita. Yang keempat, menjaga nama baik dengan cara selalu berbuat baik kepada semua orang. Jika kita selalu berbuat baik kepada semua orang, maka nama orang tua kita juga akan menjadi baik. Sebaliknya, jika kita selalu berbuat buruk kepada orang lain, maka nama orang tua kita pun akan menjadi tidak baik atau menjadi buruk. Yang kelima, menyenangkan hati orang tua dengan cara rajin belajar, bersikap sopan kepada siapapun, terutama kepada kedua orang tua, dan tidak membantah perkataan dan perintah kedua orang tua. Jika kita telah melakukan hal ini, insya Allah hati orang tua kita pun akan menjadi senang. Yang keenam, mendoakan orang tua setiap waktu. Kita mendoakan orang tua agar orang tua kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sudah hafal bukan doa untuk kedua orang tua? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua juga harus kita lakukan ketika orang tua kita sedang sakit. Caranya,
dengan bersikap sabar menghadapi orang tua yang sedang sakit, merawat orang tua dengan baik ketika sakit, menyenangkan hatinya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua kita diberikan kesembuhan. Selanjutnya, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua juga harus dilakukan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Caranya dengan mendoakan agar mereka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung tali silaturahmi dengan sanak keluarga dari orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dan selalu menjaga nama baik orang tua. Caranya dengan berbuat baik kepada semua orang. Dengan berbuat baik, insya Allah nama baik orang tua kita yang sudah meninggal dunia akan tetap terjaga. Berikutnya, hormat dan patuh kepada guru. Kalian pasti sudah sangat memahami bagaimana caranya hormat dan patuh kepada guru. Guru merupakan orang tua kita di sekolah. Dari kita TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai menjadi mahasiswa, guru banyak berjasa bagi kita. Guru yang mendidik, mengajari, dan mengarahkan kita banyak hal sehingga kita mampu membaca, menulis, menghitung, dan memahami ilmu yang diajarkannya. Lalu, bagaimana cara hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama, jika kita bertemu dengan guru, hendaknya kita memberi salam dan mencium tangan guru kita. Yang kedua, pada saat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran, hendaknya kita mendengarkan dengan baik agar kita bisa memahami materi yang sedang diajarkan oleh guru kita. Kemudian, mematuhi perintah guru. Caranya, apabila kita diperintahkan oleh guru untuk mengantarkan buku atau guru meminta tolong hal yang lainnya, maka kita harus melaksanakannya. Yang kedua, selalu menaati peraturan sekolah. Misalnya, datang tepat waktu, menggunakan seragam sekolah yang rapi, dan peraturan sekolah lainnya. Yang ketiga, apabila guru memberikan PR atau pekerjaan rumah, hendaknya kita kerjakan dan kita kumpulkan tepat waktu. Jika kita melakukan hal ini, berarti kita merupakan siswa yang disiplin. Selanjutnya, jika kita mendapatkan tugas piket kelas, harus datang lebih awal agar tidak mengganggu proses belajar. Inilah cara kita mematuhi perintah guru. Lalu, bagaimana cara meneladani sikap baik guru? Yang pertama, kita meniru kebiasaan baiknya. Yang kedua, meniru tutur katanya yang baik dan melaksanakan semua nasihat-nasihatnya. Jika kita ingin sukses di masa depan, yuk kita mulai menghormati dan mematuhi semua yang guru kita perintahkan, semua nasihat yang diberikan oleh guru kita. Insya Allah, dengan kita hormat dan patuh kepada guru, akan membantu kita menjadi orang sukses di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Sesama anggota keluarga di sini adalah selain ayah dan ibu. Siapa dia? Dia adalah kakek, nenek, paman, bibi, adik, kakak, dan yang lainnya. Lalu, bagaimana cara hormat dan patuh kepada mereka? Yang pertama, kita saling mengunjungi ketika hari raya, berkumpul bersama, tertawa bersama, sehingga terjalinlah keluarga besar yang harmonis. Yang kedua, saling menjenguk jika ada anggota keluarga kita yang sakit.
sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama anggota keluarga. Dengan begitu, kita akan menjadi keluarga besar yang baik, yang harmonis dan tentram. Itulah beberapa penjelasan tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Terima kasih Grade 6. Semoga bermanfaat ya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.